Lebih dari 16.000 orang telah dilaporkan hilang di Alaska sejak tahun 1988, lebih dari 2 kali lipat rata-rata nasional. Banyak yang tidak pernah ditemukan, dan jumlah yang hilang di satu wilayah terpencil itu sangat mengejutkan. Sebuah tempat yang begitu luas, begitu terpencil, sehingga ketika seseorang hilang, mereka bisa lenyap tanpa jejak. Apakah ada sesuatu yang memburu mereka? Atau apakah alam liar itu menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap? Saya Jos, dan di episode The Infographic Show kali ini, kami menyelidiki kemungkinan yang meresahkan bahwa ada sesuatu di Alaska yang membuat orang-orang menghilang. Pada tahun 1972, Nick Begich Senior adalah salah satu tokoh paling dikenal di Alaska, terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada tahun 1970, mewakili seluruh negara bagian. Ambisius dan penuh tekad, dia ingin membawa alam liar Alaska yang luas dan potensi yang belum tergarap ke pusat Washington DC. Namun mimpi-mimpi itu tidak bertahan lama. Begich tidak membuang waktu untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang berpengaruh, termasuk pemimpin mayoritas DPR, Hale Box. Politikus selatan itu tahu bahwa Demokrat Alaska menghadapi pertarungan pemilihan ulang yang sulit, jadi dia pergi ke utara untuk mencari dukungan. Mereka naik pesawat Cessna 310 bermesin ganda yang terbang dari Anchorage ke ibu kota negara bagian, Juneau. Mereka ditemani oleh asisten Begich untuk apa yang seharusnya menjadi penerbangan rutin ke acara penggalangan dana kampanye berikutnya. Dan kemudian mereka menghilang. 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk salah satu anggota pimpinan, hilang. Militer dan badan penyelamat sipil dikerahkan, tetapi tidak ada jejak para pria itu. Ada beberapa hal aneh tentang kasus ini. Tidak pernah terdengar sinyal transmisi darurat dari pesawat, sesuatu yang seharusnya terjadi bahkan jika terjadi kecelakaan. Belakangan terungkap bahwa pemancar pesawat tersebut memang tidak pernah dipasang. Pemancar itu ditemukan tidak terpakai di Fairbanks. Setelah 39 hari pencarian besar-besaran dihentikan dan semua orang di dalam pesawat dinyatakan meninggal, dan yang paling menakutkan adalah hal ini terus terjadi. Hamparan luas Alaska, dari Anchorage dan Juneau hingga ke Utjagovik, telah mendapatkan julukan yang menyeramkan, segitiga Alaska. Hutan belantara terpencil ini terkenal karena kasus hilangnya orang secara misterius. Mencakup lebih dari 665.000 mil persegi, sebagian besar wilayah ini terdiri dari taman nasional, kota-kota kecil dan desa-desa, serta jalan-jalan panjang yang sepi. Itu berarti sangat mudah bagi seseorang untuk menghilang tanpa jejak, terutama ketika medannya sekeras ini. Alaska berbatasan dengan Selat Bering, salah satu wilayah paling rawan badai di dunia. Sangat sulit bagi kapal untuk berlayar di sana. Pesawat sangat rentan terhadap kondisi udara yang buruk, terutama jika pesawatnya kecil dan tidak dirancang untuk terbang di ketinggian tinggi. Dengan kondisi yang keras dan medan yang terpencil, siapapun yang mengalami nasib tragis bisa lenyap sepenuhnya. Mereka begitu saja menghilang sebelum siapapun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan begitulah wilayah ini mendapatkan julukan menakutkannya. Segitiga Alaska dan segitiga Bermuda memiliki banyak kesamaan. Keduanya adalah daerah terpencil di mana kemungkinan untuk diselamatkan sangat minim. Keduanya rawan angin kencang dan badai, dan keduanya juga sering dilalui oleh pesawat-pesawat kecil yang memiliki risiko jauh lebih tinggi untuk jatuh. Semua itu adalah faktor-faktor yang bisa dijelaskan. Yang tidak bisa dijelaskan adalah betapa banyaknya orang yang hilang ketika mereka tidak berada di dalam pesawat. Lebih dari 20.000 orang telah dilaporkan hilang di wilayah tersebut dengan sekitar 2.200 laporan diajukan setiap tahunnya. Dan itu membuat beberapa orang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang lebih kelam yang sedang terjadi di sini? Alaska telah menjadi lokasi beberapa penampakan fenomena anomali tak dikenal atau UAP yang paling menarik dalam sejarah Amerika, bahkan sejak sebelum wilayah ini menjadi negara bagian. Pada tahun 1947, 3 gadis remaja di dekat Anchorage mengaku menyaksikan sebuah objek aneh berbentuk cakram putih di atas pangkalan angkatan udara setempat. Benda itu lebih kecil dari pesawat, tetapi lebih besar dari balon cuaca. Ini terjadi pada tahun yang sama dengan peristiwa Roswell, dan meskipun tidak pernah menjadi seterkenal peristiwa di New Mexico, kejadian ini menjadi yang pertama dari banyak kejadian serupa yang menyebar di seluruh Alaska. Kepanikan, atau sesuatu yang lebih gelap. Tapi sebelum itu, ingin mengungkap kebenaran tentang ini dan misteri lainnya, pastikan untuk like, share, dan subscribe. Itu jauh lebih murah daripada membentuk tim pencari. Hanya dalam 1 minggu pada bulan Oktober 1950 saja, ada 7 penampakan UAP di kota kecil Sitka, Alaska. Hingga hari ini, Alaska tetap menjadi salah satu lokasi utama di negara ini untuk penampakan UAP, terutama dengan begitu banyak orang yang menghilang tanpa jejak. Pada Februari 2023, misteri UAP di Alaska kembali menjadi berita utama.
Tak lama setelah balon cuaca Tiongkok memasuki wilayah udara AS Serikat dan membuat pertahanan siaga tinggi, sebuah objek misterius muncul di atas Alaska Utara. Objek itu dengan cepat ditembak jatuh oleh jet tempur F-22 milik Angkatan Udara. Pemerintah tidak mengidentifikasi objek tersebut, tetapi laporan dari pilot segera membuat orang-orang panik. Beberapa orang mengatakan itu adalah objek berbentuk mobil yang bergerak di udara tanpa mekanisme pendorong yang terlihat. Yang lain mengatakan objek itu bahkan tidak muncul di sistem radar mereka. Puing-puing dari objek itu tenggelam ke laut dan upaya pencarian akhirnya ditinggalkan. Teori tentang UAP yang berkeliaran di langit dan menculik orang belum terbukti, dan hanya ada sedikit klaim tentang pertemuan dekat. Dengan pesawat dan pendaki yang menghilang, cahaya-cahaya aneh ini hanya semakin memperdalam misteri. Namun langit mungkin dihantui oleh sesuatu yang jauh lebih aneh. Anomali magnetik umum terjadi di bagian tenggara Alaska, dekat kota-kota besar negara bagian itu dan di kaki segitiga Alaska. Anomali-anomali ini yang memiliki kemampuan untuk mengacaukan peralatan elektronik juga umum terjadi di atas perairan dan bisa jadi bertanggung jawab atas jatuhnya pesawat ke dalam kedalaman segitiga tersebut. Pesawat kecil menghadapi kondisi berbahaya di atas hutan belantara Alaska. Semakin dekat pesawat ke pantai dan Selat Bering, semakin berbahaya penerbangannya. Kerusakan dan gangguan pada sistem navigasi dapat menyebabkan kesalahan fatal yang merenggut nyawa semua orang di dalam pesawat. Itu mungkin menjelaskan mengapa begitu banyak pesawat yang menghilang tanpa jejak di Alaska. Namun selama masih ada cahaya-cahaya misterius di langit Alaska, orang-orang akan terus bertanya-tanya, apakah ada campur tangan makhluk asing di balik semua ini? Tapi itu tidak menjelaskan berapa banyak orang yang menghilang di daratan. Bagi Erin Mary Gilbert, Alaska seharusnya menjadi awal yang baru. Wanita asal California berusia 24 tahun itu pindah ke Anchorage pada tahun 1995 untuk tinggal bersama kakaknya dan bekerja sebagai pengasuh anak. Dia dengan cepat mendapatkan teman, termasuk David Combs. Keduanya segera sepakat untuk pergi berkencan ke Gatewood Forest Fair setempat yang terletak di sebuah desa kecil di selatan Anchorage. Mereka berdua menghabiskan waktu di taman bir sebelum memutuskan untuk pulang. Erin Gilbert tidak pernah terlihat lagi. Combs awalnya menjadi tersangka utama, tetapi dia membantah keterlibatannya. Dia mengaku bahwa dia dan Gilbert kembali ke mobilnya dan mendapati aki mobilnya mati. Dia pergi untuk mencari bantuan dan ketika dia kembali, Gilbert sudah tidak ada. Dia mencoba menyalakan mobilnya lagi dan kali ini mobil itu berhasil menyala. Dia kembali ke festival itu untuk mencari Erin, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia terus mencari hingga malam, namun tidak berhasil dan akhirnya menelpon keluarganya untuk menanyakan apakah Erin sudah pulang. Saat itulah kepanikan mulai menyebar. Gilbert memiliki teman dan keluarga di daerah itu, yang berarti hilangnya dia mendapat perhatian lebih besar. Saudarinya Stephanie mengorganisir pencarian keesokan paginya, menyisir hutan namun tidak berhasil. Tak lama kemudian, polisi negara bagian Alaska dan organisasi keselamatan lainnya ikut bergabung dalam upaya pencarian Erin. Combs diselidiki secara intensif, tetapi akhirnya dibebaskan dari kecurigaan, sebagian karena keterlibatannya dalam memberitahu orang-orang tentang kasus tersebut. Hadiah sebesar $35.000 ditawarkan, tetapi tidak ada petunjuk sama sekali. Tidak ada tanda-tanda kejahatan, tidak ada sisa-sisa manusia, tidak ada jejak pakaiannya. Ini adalah salah satu kasus hilang yang paling minim jejak dan paling misterius. Selama 30 tahun setelahnya, banyak teori bermunculan tentang Gilbert. Gatewood Forest Fair terletak di antara dua sungai kecil, yaitu California Creek yang lebih kecil dan Glacier Creek yang mengalir ke laut. Jika Gilbert memilih untuk mencoba berjalan keluar dari area tersebut, ada kemungkinan dia bisa saja terpeleset dan jatuh ke salah satu sungai itu. Teori lain, seperti dia hanya tersesat di hutan dan menjadi korban cuaca atau diserang oleh predator, tidak cocok karena kurangnya bukti. Setidaknya bukan jenis predator tertentu. Sekitar 69% korban pembunuhan dari masyarakat adat adalah perempuan atau anak perempuan. Banyak yang menghilang di daerah terpencil di mana bantuan membutuhkan waktu berhari-hari untuk datang. Pembunuh berantai Robert Hansen memanfaatkan keterpencilan ini, menelan puluhan korban selama lebih dari 1 dekade. Dan Alaska menjadi tempat berburu yang sempurna. Ini adalah salah satu tempat terbaik di negara ini bagi seorang pembunuh berantai untuk menjalankan aksinya. Ada daerah di negara bagian ini menuju ke utara, seperti Jalan Raya Dalton yang terkenal, di mana bisa berjarak ratusan mil antara tempat pemberhentian dengan sangat sedikit orang di antaranya. Kecil kemungkinan ada satu pembunuh berantai di balik sejumlah besar pembunuhan, tetapi jumlah mengerikan kasus orang hilang bisa jadi disebabkan oleh tindakan kriminal yang sangat sulit dilacak. Namun kemungkinan yang lebih besar adalah bahwa Alaska menjadi rumah bagi jenis pembunuh yang sangat berbeda.
Alaska menarik tipe pengunjung tertentu, tipe yang mampu bertahan dalam kondisi yang brutal. Banyak yang mencari petualangan seperti berburu rusa, memancing di es, atau mendaki daerah terpencil. Mereka menikmati kesendirian dan bahaya. Namun jika sesuatu yang buruk terjadi di luar sana, akan sangat sulit untuk keluar dengan selamat. Mereka berada di kondisi yang keras, bermil-mil jauhnya dari bantuan, dengan medan yang berbahaya dan satwa liar di sekeliling mereka. Bahkan petualang paling terampil di dunia pun bisa menjadi korban. Naomi Uramura tidak pernah melihat batasan yang tidak ingin ia lampaui. Lahir di Jepang pada tahun 1941, ia menghabiskan 43 tahun berikutnya untuk menguji apa yang bisa dicapai oleh seorang pria. Pada ke-30, ia telah mendaki 5 dari 7 puncak tertinggi di 7 benua. Ia telah menyelesaikan perjalanan solo pertama ke Kutub Utara, mengarungi sungai Amazon sendirian, dan mendaki Denali. Ia bahkan mencapai puncak Everest. Ia pria yang seolah tak kenal takut. Alaska tidak peduli dengan reputasi. Uramura pertama kali mendaki Denali pada tahun 1970 saat musim hangat. Ia melakukannya secara solo seperti kebanyakan petualangannya, tapi itu belum cukup baginya. Masih ada satu gunung tersisa, Vincent Massif di Antartika. Ia bermimpi untuk bepergian ke benua selatan secara solo dan menaklukkan puncak itu juga, tapi bahkan dia tahu dirinya belum siap. Sebagai persiapan, ia memutuskan untuk melakukan pendakian solo lagi ke Denali, kali ini di musim dingin, sesuatu yang jarang sekali dilakukan. Uemura sangat bertekad untuk melakukan hal yang mustahil. Menuju Denali di musim dingin berarti harus melewati gletser-gletser yang dipenuhi celah-celah berbahaya yang bisa tertutup salju. Bepergian dengan perlengkapan seminimal mungkin untuk mengurangi risiko es runtuh di bawahnya, ia memulai pendakian nekatnya pada Februari 1984. Kita tahu bahwa ia berhasil mencapai puncak. Bendera Jepang miliknya ditemukan tertancap di puncak gunung, namun tidak ada jejak Naomi Uramura yang pernah ditemukan lagi. Terakhir kali ia berbicara melalui radio dengan jurnalis Jepang, memberitahu mereka bahwa ia akan turun kembali. Hari itu berangin dengan kondisi yang berbahaya. Pada suatu titik sebelum ia mencapai base camp, ia menghilang. Gunung tersebut disisir oleh para penyelamat, dipimpin oleh tim pendaki berpengalaman, dan mereka mencoba mengikuti rute Uramura. Mereka menemukan bukti perjalanannya, sebuah gua tempat ia pernah bermalam, serta sebuah buku harian yang mengungkapkan bahwa ia telah meninggalkan sebagian besar perlengkapannya untuk meringankan beban. Ada kemungkinan ia jatuh ke salah satu celah yang lebih dalam, terlalu jauh untuk bisa ditemukan. Namun seperti banyak misteri di sini, tidak ada jawaban yang muncul. Dan ketika tidak ada jawaban, pikiran orang-orang pun mengarah ke hal-hal yang lebih kelam. Alaska adalah tempat yang misterius. 90% wilayah negara bagian ini tidak akan pernah dilihat oleh sebagian besar pengunjung. Bahkan banyak lokasi wisata utama sangat terpencil. Di banyak bagian Alaska, matahari tidak terbit selama berminggu-minggu saat musim dingin, termasuk malam kutub selama 65 hari yang terkenal di Utqiagvik. Cahaya utara seringkali menari di cakrawala, memberikan suasana yang terasa supranatural di seluruh tempat ini. Dan dengan begitu banyak orang hilang, orang-orang curiga ada sesuatu yang lebih gelap. Kushtaka, makhluk menakutkan yang bisa berubah bentuk dari cerita rakyat Tlingit Alaska, dikatakan berkeliaran di alam liar. Dan selama bertahun-tahun, mereka yang datang mencari jawaban telah mendengar legenda-legenda aneh. Salah satunya bercerita tentang sebuah piramida hitam raksasa yang tersembunyi di landscape beku, kemungkinan berasal dari luar angkasa. Beberapa legenda mengatakan piramida itu terletak di dalam fasilitas pemerintah rahasia, mungkin seperti Area 51 di utara. Mereka yang terlalu dekat tidak bisa keluar. Apakah ini bisa terkait dengan orang-orang yang hilang? Salah satu kasus hilangnya orang yang paling misterius dalam sejarah Alaska adalah Gary Frank Sutherden yang telah hilang sejak tahun 1976. Pria asal New York itu adalah seorang petualang dan berjiwa bebas. Dia berangkat ke alam liar Alaska dengan harapan menemukan jati dirinya. Dia berencana menjelajahi sungai Porcupine dekat perbatasan Kanada. Setelah sebelumnya bekerja di proyek jalur pipa Alaska, Sutherden adalah penjelajah berpengalaman dan telah merencanakan untuk menyusuri sungai bersama seorang temannya. Namun hari itu, dia tidak pernah muncul. Sutherden memiliki teman di daerah tersebut dan keluarga di New York yang menginginkan jawaban sehingga mereka dapat segera membentuk tim pencari. Namun jejaknya cepat menghilang di Alaska dan hanya sedikit tanda-tanda Gary Frank yang pernah ditemukan. Kacamata dan identitasnya ditemukan di sepanjang jalur pada tahun 1977 setelah keluarganya menyewa pemandu gunung profesional untuk ikut dalam pencarian. Namun harapan segera memudar. Sebuah batu nisan didirikan untuk menghormatinya, bertuliskan hilang di Alaska.
dan ia pun masuk dalam daftar tragis orang-orang yang lenyap tanpa jejak. Dan selama hampir 50 tahun, keadaannya tetap seperti itu. Pada tahun 1997, seorang pemburu sedang berjalan di Sungai Porcupine dan menemukan pemandangan mengerikan di tepi sungai, sebuah tengkorak manusia. Petugas polisi menyisir area tersebut untuk mencari jejak jasad, tetapi tidak ditemukan apapun. Jadi, tengkorak itu dikemas dan dikirim ke kantor pemeriksa medis negara bagian. Tengkorak itu dicatat sebagai jenazah tak dikenal dan disimpan hingga tahun 2022 ketika kasusnya dibuka kembali. Ilmu genealogi semakin berkembang dan banyak kasus orang hilang yang berhasil dipecahkan di seluruh negeri. Sampel tulang digunakan untuk membuat profil DNA dan mereka menemukan petunjuk pertama tentang kebenaran. Sekarang mereka hanya membutuhkan kecocokan genetik. Saudara laki-laki Sutterdon masih hidup dan akhirnya mendapat kepastian, tetapi beberapa pertanyaan baru muncul bersamaan dengan itu. Bagaimana saudaranya meninggal? Tanda-tanda pada tengkorak menunjukkan kemungkinan serangan beruang, tetapi tidak adanya tanda-tanda perlawanan atau darah akibat serangan fatal membuat kasus ini sama sekali bukan kasus yang mudah dituntaskan. Kasus Gary Frank Sutterdon adalah salah satu yang akhirnya mendapat jawaban, meskipun puluhan tahun kemudian. Itu lebih dari cukup waktu bagi ribuan orang lainnya untuk menghilang di segitiga Alaska yang luas. Dan medan di sini akan selalu menghambat pencarian jawaban. Segitiga Alaska memiliki luas lebih dari 300.000 mil persegi, lebih dari setengah wilayah negara bagian ini. Kejadian hilangnya orang bisa terjadi di kota-kota kecil, taman nasional, dan di sepanjang jalan-jalan terpencil. Dalam banyak kasus, saat seseorang menyadari apa yang terjadi, jejaknya sudah benar-benar hilang. Ribuan orang menghilang di sini setiap tahun, seringkali tanpa jejak. Apakah ini karena alam liar atau ada sesuatu yang jauh lebih gelap? Tingkat hilangnya orang di segitiga Alaska sangat mencengangkan dan tampaknya tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Hal ini memunculkan salah satu teori paling aneh sejauh ini. Wilayah ini memiliki pusaran energi yang begitu saja menyerap orang dan membawa mereka entah kemana. Ini berawal dari ketidaknormalan magnetik yang menyebabkan gangguan pada pesawat. Wilayah di dekat lingkaran Arktik terkenal karena fluktuasi energi. Tetapi akar lain dari teori ini adalah bahwa orang-orang begitu saja menghilang. Hanya korban lain dari segitiga Alaska. Alaska bukan satu-satunya tempat di mana orang-orang menghilang tanpa jejak. Kadang-kadang, seluruh pesawat bisa lenyap. Lihat mengapa pencarian MH370 telah dimulai kembali untuk mengetahui lebih lanjut tentang kasus hilangnya yang paling terkenal sepanjang masa. Atau klik video ini sebagai gantinya.